Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya Andi, saya berada di salah satu desa di Kecamatan Ambulu. Lebih tepatnya lagi juga di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, yang pada pagi hari ini diadakan kegiatan perkumpulan ibu-ibu PKK yang sudah berlangsung dan selesai. Dan pada kesempatan kali ini saya bisa silaturahmi dan bertemu dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Mulyono, yang ada di sebelah saya. Tentu seperti yang sudah teman-teman dimanapun berada di wilayah regional BKKBN Jawa Timur, setiap tokoh yang hadir yang kami ajak berbicara tentu diharapkan memberikan inspirasi, memberikan insight tersendiri bagi seluruh rekan-rekan pendamping di kabupaten kota di wilayah Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur. Apa itu nanti kita akan obrolkan dengan Pak Mulyono namanya. Tentu Pak Mulyono akan bisa menceritakan banyak hal tentang terobosan, gagasan, pemikiran bagaimana memberikan dukungan terhadap program percepatan penurunan stunting di Desa Ambulu. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Mul ya? Sehat. Pak Mul ini menjadi salah satu kepala desa yang petahana Pak. Sudah cukup lama mengabdi di pemerintahan Pak ya. Sejauh ini bagaimana Pak bentuk kegiatan di Desa Ambulu yang sudah dilakukan dalam rangka mengurangi angka stunting lah Pak? Apa Pak Mul lakukan selama ini Pak? Untuk kita istilahnya mengurangi dari angka stunting, kita juga bersama-sama dengan kader-kader kita, khususnya kader-kader Posyandu juga yang lebih utama, karena beliaunya ini mempunyai peranan yang luar biasa, seperti itu. Jadi baik pendampingan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, juga kepada balita-balita yang ada. Semuanya adalah tujuannya kita bersama-sama untuk mengentas, yaitu dari stunting sendiri, juga kesehatan dari ibu dan juga anak atau bayi, seperti itu. Jadi mulai dari awal kita menjadi satu pejabat di pemerintahan desa sebagai pemangku itu, kita tentunya tidak terlepas dari bantuan ibu-ibu kader juga khususnya, karena tanpa beliaunya yang luar biasa. Betul Pak. Mengapa? Beliaunya ini berjuang, kalau kita hitung-hitung dengan tidak ternilai Pak ya, upah yang tidak ada upahnya, tidak ternilai lah pengabdiannya. Pengabdiannya luar biasa. Sehingga nun sewu dengan kehadirannya panjenengan, Bapak Andi dari provinsi, dari BKKBN provinsi juga, ini saya berharap juga membuka semacam satu wacana-wacana yang luar biasa untuk kedepannya yang lebih baik mengenai terobosan-terobosan dari pemerintahan Desa Ambulu, yang jelas bersama-sama dengan kader Posyandunya juga, bahwasanya kita juga mengadakan setiap ada pertemuan-pertemuan, baik itu di Posyandu, Pak, kita kadang-kadang juga hadir di sana. Juga kita Bapak hadir langsung Pak ya? Iya, Alhamdulillah. Kita juga, ya mungkin karena kita ini kemarin itu adanya pandemi, jadi kita tidak bisa turun langsung Pak ya. Jadi ibu-ibu dari kader-kader Posyandu juga yang lain-lainnya, baik lansianya pun itu juga kadang-kadang kita biasanya kumpul, tapi dengan adanya pandemi 2 tahun itu kita terbatas juga, sehingga pada mungkin tahun-tahun setelah adanya suasana tahun normal, maka saya berharap juga nanti ini kita bisa kedepannya lebih baik lagi. Amin. Dengan kita harapan pemerintah juga, apa yang menjadi harapan pemerintah adalah satu, tentang keselamatan daripada ibu hamil juga bayi. Ini yang utamanya, karena apa? Hal ini juga akan berhubungan juga dengan adanya stunting juga. Betul. Itu tidak terlepas dari itu, semuanya yang mempunyai peranan itu sebenarnya dari kader-kader. Saya tetap mengutamakan atau mengedepankan beliaunya. Kader selalu menjadi prioritas dari Pak Mulyono Pak ya. Betul, karena beliaunya itu katakanlah kader yang telaten di lapangan, di masing-masing wilayah, dengan memberikan satu penyuluhan, pencatatan, juga ketika ada mungkin permasalahan juga dari ibu hamil, beliaunya yang lebih kadang-kadang memahami, merespon lebih dahulu, seperti itu. Jadi
untuk lain-lainnya, salah satunya adalah dengan adanya program pemerintah keterkaitan dengan keterbatasan juga dari masing-masing itu semuanya wajar lah. Iya, Pak. Jadi harapannya nantinya juga dengan adanya normalnya tahun-tahun seperti selanjutnya ini, ya. Kita berharap juga nanti kita ke depan dengan apa yang menjadi harapan ibu-ibu kader. Iya. Ini yang kita proses utamakan juga. Alhamdulillah. Kita sadar bahwasanya dari ibu-ibu kader ini mempunyai peranan yang luar biasa juga. Iya. Sehingga ketelatenannya pun dalam pencatatan yang sangat saya sebutkan tadi, iya, juga mungkin mendampingi ibu-ibu, iya, juga beliaunya juga sampai double-double Pak. Double ini. apa? Ini double pekerjaannya. Iya, double menjadi kader-kader banyak. Betul. Ya Pak ya. Beliaunya iya, menjadi kader Posyandu, juga kader pendamping penggerak keluarga, juga beliaunya iya, mengantar sebagai mungkin ibu-ibu yang berketerkaitan dengan BKKBN, iya, dengan KB juga. Nun sewu Pak Mul. Siap. Tadi saya itu dengar Mbak Hos sebagai sekretaris PKK sempat membuka obrolan di ruang pertemuan PKK mengatakan bahwa ada penawaran bagi ibu-ibu yang butuh posnya itu diberikan meja atau kursi kayu atau plastik gitu. Ternyata memang dukungan pemerintah desa Ambulu ini sejauh itu Pak ya, sampai diberikan pilihan mau kursi meja sampai ditawari jenisnya atau plastik gitu Pak ya. Betul. Sampai sesederhana itu dukungannya ya. Ya. Itu luar biasa loh Pak Mul. Karena belum tentu wilayah lain itu pemerintah desanya sedetail itu gitu loh. Mungkin punyanya cuma kayu ya dikasih kayu aja. Nah di Ambulu ternyata sampai kadernya dikasih pilihan. Apa ini memang bentuk dukungan total yang diberikan Pak Mul kepada kader Posyandu Pak? Betul. Di season kita pertama dulu juga mungkin di periode awal juga kita pernah seperti itu juga. Iya. Mengapa di sini ditawarkan juga? Karena yang jelas ibu-ibu itu pasti akan memilih yang ringan. Oke. Karena ibu-ibu itu kalau plastik itu mempunyai alasan karena mudah penempatannya, pengangkatannya. Kalau kita buatkan misalnya meja yang dibutuhkan itu meja kayu yang diberikan dari pemerintah desa sebagai support daripada gerakan kita di wilayah dalam pelayanan, menjalankan pelayanan Pak ya. Itu kasihan ibu-ibu juga. Ketika selesai nanti penataannya agak berat juga. Namun kemudian begini Pak Mul, yang membuat kami merasa sangat mengapresiasi kira-kira adalah bentuk dukungan pemerintah desa sudah luar biasa Pak. Jadi memperhatikan betul, bahkan kebutuhan mejanya, kursinya diberikan, dikasih pilihan. Ini kan bentuk gambaran bahwa Pak Mul dan pemerintah desa itu sudah benar-benar memperhatikan kebutuhan paling sederhana dari kader Posyandu. Yang sederhana aja diperhatikan, apalagi yang besar kan gitu Pak Mul, gitu Pak ya. Jadi kami sebetulnya dalam hal kesempatan ini kami berterima kasih ke Pak Mul sebagai Pak ya, kami ini utusan lah, perpanjangan tangan dari teman-teman technical assistant BKKBN Provinsi Jawa Timur. Melihat Bapak mempedulikan, memperhatikan kader di wilayah itu, kami sangat berterima kasih Pak Mul, karena tanpa bantuan pemerintah desa, sekali lagi semua program tidak bisa berjalan dengan maksimal. Oke Pak Mul, saya ingin tanya Pak Mul sebagai kira-kira closing lah Pak ya. Pak Mul, selama ini apakah ada kendala yang Pak Mul hadapi dalam proses perjalanan mendukung program percepatan penurunan stunting? Lantas dari kendala itu kira-kira Pak Mul mengharapkan seperti apa ke depannya untuk kemudian kita bisa sama-sama bersinergi untuk menyelesaikan persoalan stunting di wilayah desa Ambulu? Monggo Pak Mul. Terima kasih. Paling tidak harapan kami juga nanti dari pemerintahan pusat maupun provinsi kabupaten juga kita betul-betul respon dengan ibu-ibu kader utama untuk yang lain-lainnya, karena yang jelas dari pemerintahan desa itu juga terbatas juga, karena terbatasnya kita pun tidak bisa memaksakan satu contoh. Kita merencanakan atau merealisasi apapun semuanya serba kita harus
harus ada Iya. ketentuan aturan. Betul. Katanya situ. Jadi Produk hukum ya Pak. Betul. Iya. Saya pun sendiri sudah mencoba dari awal. Dari Iya. periode yang pertama itu Iya. ketika juga orang sakit juga Iya. ibu-ibu hamil itu respon yang pertama bagi saya. Salah Alhamdulillah. satunya kemarin itu mungkin dalam 1 bulan ini kita Iya, juga karena ada ibu hamil warga masyarakat Dusun Kerajaan khususnya Iya. dari staf atau perangkat yang Iya. melaporkan kepada kita keterkaitannya beliaunya tidak punya biaya karena apa? Satu, karena yang jelas di situ masyarakat itu juga takut kalau dengan bahasa operasi. Oke. Karena apa? Diindikasi dari ibu hamil sendiri itu bayinya dalam USG-nya itu Tidak baik Pak ya. Dibungkus oleh air ketuban seperti Oh, itu. gitu, Sehingga ya. itu harus operasi. Oke, Alhamdulillah respon kita adalah kita mengantar juga. Sampai diantar dukungannya Seperti Pak itu ya. di rumah sakit Mbalu seperti rumah itu. sakit Akhirnya daerah juga Mbalu. dirujuk sampai ke mana rumah sakit Patrang Jember. Iya. Juga kita walaupun tidak dengan ambulan desa, kita berupaya dengan Yang ada pribadi kita. milik pemerintah desa, milik Bapak Pak Kepala Seperti itu. Desa. Ini adalah bentuk sebenarnya apa? Dukungan. Kita menyelamatkan daripada masyarakat ibu khususnya dan anak tersebut. Baik. Mungkin inilah apa yang disampaikan Pak Andi tadi dalam mungkin Bagaimana itu, Pak? dalam penyampaiannya. Ibadah kita tidak cukup Pak. Oke. Sholat kita, puasa kita belum cukup. Tapi ada Masya yang Allah. lain yang menopang. Insya Allah dengan Nilai-nilai keikhlasan, kebaikan, Pak. kebaikan sosial itu yang lebih utama. Karena itu Alhamdulillah. saya tetap mensupport kepada ibu-ibu kader. Karena ini Alhamdulillah. adalah bentuk apa? Bentuk ibadah yang luar biasa. Baik. Jadi kita tetap hanya berharap kepada Allah. Baik, terima kasih Pak Mulyono. Siap. Ini tentu obrolan singkat yang luar biasa bagi kami dan bisa memberikan motivasi bagi teman-teman kader dimanapun. Wabil khusus bagi kader yang berada di wilayah kerja Desa Ambulu. Tentu dengan dukungan 100% dari Pak Mulyono, kita harus menyambut dengan baik. Mari kita dukung Pak Mulyono agar kemudian tetap sehat, tetap semangat, Amin. dan memberikan kontribusi yang lebih hebat lagi bagi perkembangan Desa Ambulu ke depan. Obrolan singkat ini semoga memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua bahwa memang sekali lagi kekuatan itu ada di desa. Kita mari bersama-sama bersinergi agar masyarakat yang ada di sekitar kita bisa menerima atau merasakan manfaat dari apa yang sudah kita perjuangkan bersama-sama. Dari obrolan singkat ini kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.